Kisah ini dimulai di tengah pertempuran kacau dan brutal di medan perang yang membeku. Di saat genting itu, seorang pria terkapar terluka parah saat sistem memperingatkan adanya serangan kritikal. Pedang suci milik Ordo menembus tubuhnya tanpa ampun, menandakan akhir yang tanpa harapan. Para prajurit musuh langsung bersorak gembira, merasa lega karena monster ini akhirnya kalah. Pria yang kalah itu dikenal sebagai Raja Kegelapan Benua yang sangat mengerikan. Namanya Archman, ahli nujum kematian berkekuatan mutlak yang ditakuti semua orang di ambang ajal. Dia cuma bisa pasrah menerima takdirnya. Ini adalah perang dahsyat yang sudah berkecamuk selama 10 tahun penuh di seluruh benua. Meski pertahanannya sudah diperkuat sedemikian rupa, pada akhirnya semua itu tetap tidak cukup. Sang nekromancer mengakui kekalahan telak ini, dan semua ini terjadi karena ulah satu ksatria tangguh bernama Burkel Heinlan, pemimpin pasukan ksatria suci itu. Tapi sang ksatria membalas kalau dia tidak berjuang sendirian, karena banyak nyawa sudah berkorban agar pedangnya bisa mencapainya. Dia meminta Archman menyerang demi perdamaian dunia, tapi sang nekromancer yang muak langsung menyuruh musuhnya itu diam. Kalian ingat wabah penyakit dulu? Mereka cuma menonton saja tanpa berbuat apa-apa. Sekarang mereka malah menceramahi soal kedamaian, padahal kelakuan mereka lebih buruk dari binatang liar. Dengan mata penuh amarah, dia mengutuk kalau semua ksatria itu cuma munafik belaka. Dia menegaskan kalau manusialah yang mendorongnya sampai ke titik ini, sementara aura hitam mulai menyelimutinya. Melihat energi mengerikan yang dilepaskan sang nekromancer, para prajurit langsung gemetaran ketakutan. Mereka kaget melihat sihir di kondisi sekarat, sangat berbahaya. Seorang ksatria panik mendesak untuk segera membunuhnya, namun Burkel menahan mereka. Pemimpin ksatria itu berteriak bahwa 20 juta orang telah tewas dan dijadikan pasukan mayat hidup. Archman dengan santai menjawab kalau dia tahu itu dan tidak merasa bersalah. Dia malah menuduh Burkel cuma ingin balas dendam atas kematian orang-orang di kampung halamannya. Archman menantangnya untuk menyangkal, tapi sang ksatria hanya bisa terdiam membisu. Coba dengar ini, Burkel menegaskan bahwa dia bertarung murni demi masa depan anak-anak. Jawaban tulus itu seketika membuat tubuh Archman membeku karena bingung dan tidak menyangka sama sekali. Sang ksatria menjelaskan bahwa dia harus mewariskan harapan bagi generasi penerus. Sang nekromancer pun mendadak melihat bayangan dirinya yang kotor terpantul di mata musuh bebuyutannya itu. Namun di balik tatapan itu, dia melihat sesuatu yang sangat berbeda dari dugaannya. Ada ketulusan luar biasa dari seorang ksatria sejati yang tulus bertarung demi keturunan masa depan. Raja Iblis berlutut pasrah, kalah telak. Sang ksatria langsung bersiap mengayunkan tebasan terakhir demi mengakhiri segalanya. Tapi di luar dugaan, dia malah melempar pedang sucinya hingga membuat anak buahnya berteriak kaget. Sang nekromancer lalu mencabut pedang berukiran ron ungu menyala dan menanyakan kata-kata terakhirnya. Burkel tersenyum dan berkata bahwa seorang nekromancer tidak akan mati semudah itu. Sang iblis bersumpah akan kembali suatu hari nanti saat aura hitam menyelimuti sang pahlawan. Kegelapan pun memudar, meninggalkan sang ksatria berambut pirang yang tumbang tak bernyawa. Dengan ron yang menyala terang di matanya, sang nekromancer menggenggam erat pedangnya. Andai hanya dengan satu tebasan kuat, dia akhirnya merobohkan pahlawan yang telah mengalahkannya tadi. Di tengah tumpukan jasad kedua kubu, para prajurit bersorak gembira merayakan kematian Archman. Di sela sorakan itu, sayup-sayup dia mendengar hantaman terakhir yang menyegel takdirnya selamanya. Seluruh ksatria berpesta pora menyambut kemenangan yang lama dinanti saat pandangan Archman mulai menggelap. Berakhirlah perang dahsyat 10 tahun yang melelahkan itu, sekaligus menandai akhir dari sang ahli nujum kematian legendaris, Archman. Namun di detik-detik terakhirnya, kesadarannya melayang melewati ruang misterius yang tak dikenalnya. Tiba-tiba saja pandangannya berubah, dan dia mendapati dirinya berada di depan sebuah mansion megah di malam yang suram berbadai. Pelayan terperangah melihat bibir tuan muda bergerak. Sang nekromancer yang kini berinkarnasi jadi bayi dibuat sangat kebingungan setengah mati. Salah satu pelayan mendekati ranjang bayi dan menanyakan, apakah tuan muda Klein tidur nyenyak? Pelayan lain menunjukkan lukisan sang bangsawan wanita dan memperkenalkannya sebagai ibu barunya. Dia membujuk si bayi untuk memanggil ibu, tapi tubuh barunya terasa kaku sekali. Pelayan itu terus memaksa, dan saat si bayi mencoba bersuara, keletahannya terdengar sangat aneh. Tapi para pelayan malah kegirangan, karena mengira dia bayi jenius yang cepat bicara. Tiba-tiba saja, mata bayi itu terbuka lebar.
dia langsung memanggil para pelindung kegelapan hingga membuat pelayan ketakutan setengah mati. Saat itu juga, kilat menyambar membelah angkasa seolah alam semesta menjawab panggilan gelapnya. Badai raksasa langsung berputar di atas mansion dengan petir yang terus-menerus menggelegar merobek langit malam yang pekat. Nah, 15 tahun pun berlalu, dan sekarang lihat mansion ini, di hari yang sangat cerah, beberapa pelayan tampak sedang memperhatikan seseorang dari kejauhan dengan tatapan super kagum. Mereka benar-benar terpesona oleh paras tampan dan rambut perak pemuda yang berdiri di sana. Ketampanannya bagai karya seni yang sempurna. Sosok berambut putih dengan tatapan tajam ini adalah reinkarnasi dari sang nekromancer Archeman. Para pelayan mendesah kagum melihat ketampanan Klein yang luar biasa. Tapi si pemuda bersikap cuek bebek saja. Semburan air mendadak mengenai punggungnya. Seseorang berteriak menemukannya, lalu menyuruh roh jahat di tubuhnya untuk segera pergi. Kenalin, ini Garrison Jerkin, pendeta Anel yang mencurigai tatapan mata si anak mirip dengan Archman. Dia merasa 3 orang pelayan tadi sudah mulai terpengaruh. Untung saja ritual pembersihan ini sempat dilakukan. Dengan tubuh basah kuyup, Klein mengeluh kesal karena tindakan lancang si pendeta tanpa dosa itu. Garrison membalas kalau jiwa Archman bersemayam di tubuhnya. Jadi roh jahat itu wajib disucikan. Klein membela diri, tapi disiram lagi. Pendeta itu berteriak mendeteksi aura iblis, membuat Klein mengira orang tua ini sudah gila. Dia berjalan pergi sambil mengumpat dan mengatai Garrison maniak gila berulang kali, tapi pendeta itu langsung menyuruh anak buahnya menangkap dan menyeret Klein pergi. Sambil meronta, dia berteriak kalau namanya Klein, bukan Archeman. Sambil direndam di air suci, dia merenung kalau takdir ini benar-benar di luar dugaan. Dia ingat betul sudah mati terkena serangan fatal. Tapi begitu membuka mata, dia malah jadi bayi mungil. Sialnya, sejak umur 3 tahun dia dianggap sebagai titisan kegelapan, lalu dikurung di biara suci. Di tempat terkutuk itulah, dia bertemu dengan pendeta menyebalkan yang terus-menerus menyiksanya sampai sekarang. Pemuda itu teringat kembali bayangan pria parubaya yang pertama kali muncul di pintu selnya. Panggilan ramah Tuan Muda Klein dari pendeta itu justru menjadi awal dari penderitaan tiada akhir. Penderitaan harian itu termasuk doa paksa 24 jam penuh dari Garrison, belum lagi ritual mandi bawang putih beku super dingin, dan yang paling ekstrem, dia diikat di salib yang sengaja dibakar. Atas nama ritual penyucian, dia dipaksa menerima berbagai siksaan fisik yang kejam. 5 tahun kemudian, kita melihat Klein duduk lesu di lantai memakai topi ulang tahun dengan wajah luar biasa suram. Pelayan pribadinya, Aaron, terus berdoa agar dia menjaga kehormatan silsilah pahlawan keluarganya. Hal itu tentu saja membuat sang tuan muda merasa sangat risih dan terganggu dengan doa-doa tersebut. Karena emosi, dia menyentak topi konyol itu dari kepalanya, lalu melemparkannya dengan keras. Aaron langsung bermuka sedih dan bergumam kalau dia membuat topi itu susah payah dengan tangannya sendiri. Namun, saat dia hendak mengambil kembali topi itu, Aaron membocorkan kalau sebenarnya pendeta Garrison yang merajutnya. Mendengar fakta mengerikan itu, tubuh sang tuan muda langsung membeku karena syok berat. Dia menatap topi itu dengan ekspresi sangat jijik seolah melihat kotoran paling menjijikkan di dunia. Di saat bersamaan, Garrison tiba-tiba muncul dan menyapa manis tuan muda Klein, mengaku sangat senang rajutan cintanya dipakai. Sobek saja. Klein merusak topi itu sambil bersumpah tidak akan memakainya lagi meski Garrison menuduh roh jahat telah bangkit. Tepat setelah itu, Komandan Dunkel datang dan langsung bertanya, apa ritual penyucian hari ini sudah selesai? Dia juga bilang kalau rumor tentang tuan muda sebagai si Archman itu sudah beredar lebih dari 10 tahun, padahal pihak Quill sendiri sudah menyatakan tidak ada tanda mencurigakan. Sementara Klein sibuk membungkam mulut si pendeta gila, Garrison langsung saja mengiyakan ucapan komandan itu dan tanpa ragu melempar si bocah ke tanah. Klein sadar kalau pendeta licik ini pura-pura budik kepadanya, tapi langsung nurut begitu komandan yang bicara. Si pendeta mengira bocah itu pandai bermain politik lalu pamit pergi. Namun sebelum benar-benar melangkah pergi, dia mendadak berhenti, lalu menoleh ke belakang dengan wajah serius sambil bergumam kalau kemungkinan terburuk selalu bisa terjadi. Setelah menyampaikan pesan seram itu, pendeta Garrison akhirnya benar-benar angkat kaki. Sebelum keluar pintu, dia sempat-sempatnya mengingatkan tentang ritual hari Jumat, membuat Klein yang emosi langsung menyuruhnya pergi. Tuan muda kita berdiri menahan amarah, sementara 2 orang lainnya cuma bisa menonton.
Dia langsung menghempaskan tubuhnya ke sofa dengan frustrasi berat. Di sana dia heran. Bagaimana bisa pria sekejam itu diperbolehkan menjadi bagian dari kuil? Pelayan setianya, Aaron, menyodorkan handuk hangat sambil bertanya apa dia benar-benar bukan Archeman lagi. Pemuda itu langsung membantahnya keras-keras dan bilang tidak sudi mendengar nama terkutuk itu lagi. Padahal dalam hati dia tahu betul, kalau sampai ketahuan, pendeta itu pasti akan menyiksanya jauh lebih kejam. Sejak terlahir kembali, hidupnya selalu diawasi dengan sangat ketat gara-gara rumor masa kecil tersebut. Dia mengeluh, karena meski sudah pulang ke rumah, dia tetap saja dikuntit si pendeta, sementara Aaron membela dengan alasannya sendiri. Gadis itu lalu penasaran dan bertanya, apa sebenarnya arti dari seorang Algojo Kuil. Sang komandan pun bersiap menjawab pertanyaan dari gadis pelayan yang polos itu. Dia menjelaskan, kalau itu adalah gelar khusus bagi petarung terkuat di seluruh ordo, bahkan selain sang adipati, hampir tidak ada yang sanggup melawannya. Aaron langsung kagum dengan kehebatan keluarganya, lalu Dunkel bertanya, apa masih ada pertanyaan lain? Mendengar itu, Klein langsung menariknya dan bertanya siapa adipati terkuat sepanjang sejarah keluarga mereka. Komandan menjawab, kalau meski adipati ketujuh sangat hebat, yang terkuat tetaplah sang pendahulu pertama. Namun Tuan Muda menyela, karena tidak setuju jika ayahnya, sang adipati ketujuh, dianggap yang terhebat. Dengan tatapan yang sangat serius, bocah berambut putih itu menegaskan kalau adipati pertama adalah yang terkuat. Komandan itu dibuat bungkam oleh jawaban dingin dan tak terduga dari si bocah. Dia pun mengangguk paham. Sementara Aaron menggoda kalau tuan mudanya ini memang sangat mengidolai adipati pertama. Aaron memperhatikan kalau majikannya sering menatap lukisan itu, tapi rasanya bukan karena kagum. Dunkel berpikir wajar saja tidak ada yang ingat, karena pendirian keluarga ini sudah lewat 200 tahun. Pemuda itu menatap lukisan di dinding sambil bergumam pelan 200 tahun rupanya. Dia sendiri masih sulit mempercayainya, tapi dia harus menerima kenyataan kalau dia, sang penyihir nekromancer Archeman, telah terlahir kembali. Di dinding itu terpampang deretan lukisan para adipati terdahulu, termasuk sang musuh bebuyutan, Burkel Rainlan. Nah, bayangkan betapa konyolnya nasib dia sekarang, karena dia bereinkarnasi sebagai keturunan langsung dari pria yang dulu menebasnya. Dia teringat detik-detik terakhir hidupnya saat membisikkan nama musuh terbesarnya, Burkel, serta ucapan ksatria itu tentang alasannya bertarung. Sang pahlawan dengan lantang berkata kalau dia di sana murni demi masa depan anak-anak di dunia. Seketika itu juga, pemuda ini terbangun dengan napas memburu di tempat tidurnya. Setelah mengalami mimpi buruk itu, sambil mendudukkan tubuhnya, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Si bocah bergumam kalau itu tadi adalah mimpi yang sangat buruk sembari mengingat kembali jati diri lamanya. Dulu dia sempat hilang kendali, hingga nyaris meratakan seluruh benua, sebelum akhirnya dihentikan oleh ksatria agun, Burkel. Begitu membuka mata kembali, 200 tahun telah berlalu dan kini dia malah jadi keturunan musuhnya sendiri. Meski semua ingatannya utuh, dia masih merasa asing dengan warna rambut barunya ini. Tiba-tiba saja bayangan Garisan muncul di celah pintu dan berkata kalau dia mendengar igauan si bocah. Sambil tersenyum penuh selidik, pendeta itu bertanya apa dia sedang memimpikan masa lalunya sebagai penyihir kematian. Sadar harus terus berpura-pura, dia beralasan kalau dia cuma kelelahan, tapi Aaron mendadak memeluknya dari belakang. Gadis pelayan itu berteriak kegirangan karena mendengar dengan sangat jelas semua ucapan mengigau sang majikan. Dia bahkan menirukan gaya bicara Klein saat berteriak ingin meratakan benua, membuat si bocah langsung panik setengah mati. Untungnya kepala pelayan Berkman datang menyelamatkan situasi untuk mengumumkan pameran pedang, namun Garisan malah memutuskan menambah jadwal ritual penyuciannya. Sang tuan muda langsung membekap mulut pelayannya dengan wajah pucat pasi karena ketakutan. Dari luar ruangan, terdengar teriakan frustrasi si bocah yang mengutuk keputusan gila pendeta Sableng itu. Sembari berjalan menyusuri lorong, kepala pelayan kembali membahas soal pameran anggar itu. Dia mengonfirmasi kalau adipati sendiri yang memerintahkan agar sang tuan muda ikut berpartisipasi di acara tersebut. Pemuda itu tentu saja terkejut dan kembali memastikan apakah ayahnya benar-benar menginginkan kehadirannya di sana. Di tengah jalan, Butler sempat menegur Aaron karena bertindak kurang sopan, namun Klein langsung membelainya. Sambil menyodorkan sepotong kul kepada gadis itu, dia menyuruh sang butler melihat betapa bahagianya pelayannya sekarang.
Namun dia segera mengalihkan pembicaraan dan menanyakan alasan pemanggilan ini, mengingat sang ayah tidak pernah mengundangnya. Butler menjelaskan kalau beberapa kerabat dari keluarga cabang datang berkunjung ke kediaman mereka. Mendengar itu, si bocah langsung paham situasi yang sedang terjadi, dan benar saja, rombongan kerabat yang menyebalkan itu sudah sampai di lokasi. Salah satu dari mereka mengejeknya dengan angkuh dan menyuruh Klein memanggilnya Tuan Archmond. Dua orang bodoh ini adalah sepupunya yang terus menyindir soal ritual penyucian di kuil. Rombongan yang makan dengan sangat rakus itu berasal dari cabang utara, alias kerabat jauh mereka. Di sudut lain, dia juga menyadari kehadiran para sepupu dari wilayah barat keluarga besar tersebut. Seorang gadis berambut pirang tampak mencolok di antara mereka dengan penampilan yang sangat anggun. Salah satu dari mereka berteriak kasar menanyakan apakah Klein itu tuli, lalu mengejek kalau pecundang sepertinya tidak pantas ada di keluarga Rhineland. Mereka langsung naik pitam saat si rambut putih ini berani menjawab, tapi Klein sama sekali tidak peduli. Dia bahkan malas untuk mengingat nama-nama mereka dan menganggap kalau keluarga cabang ini memang sudah sangat bobrok. Cara mereka memandang rendah dirinya, yang merupakan pewaris sudah membuktikan segalanya. Nah, sekarang pertunjukannya dimulai. Dua pemuda bersiap berduel di arena, dan salah satu petarung langsung menyerang Delany secara membabi buta dengan penuh emosi. Si rambut ungu itu malah berakhir terkena pukulan telak di kepalanya oleh sang lawan di tengah pertarungan. Dia pun berteriak marah dan menyuruh lawannya untuk berhenti ragu-ragu, lalu bertarung dengan serius. Delany dengan santai berkata, kalau laga ini sudah usai, tapi Dalton menyuruhnya diam dan terus merangsak maju. Pemuda pirang itu hanya tersenyum tipis, membuktikan mengapa dia menjadi harapan besar bagi keluarganya. Dialah Delany Rhineland, saudara tiri Klein, yang dikenal sebagai seorang jenius pedang sejati, berkat bakat luar biasa miliknya. Nama besar keluarga mereka sebagai klan ahli pedang legendaris tetap terjaga dengan baik. Si rambut ungu yang menjadi lawannya berteriak, kalau kali ini hasilnya berbeda, lalu menerjang maju kembali. Di saat itulah, mata Klein mendadak menyala ungu saat mendeteksi segalanya. Lawannya melesat cepat mengayunkan pedang kayu ke arah Delany. Namun si jenius muda itu menghindarinya dengan sangat mudah tanpa usaha berarti. Berbarut aura kuning yang menyala. Gerakannya yang kelewat gesit sukses membuat lawannya terperangah. Mata sang penyihir kematian menyala makin terang, dan dia tersadar kalau dia sanggup membaca setiap detail gerakan. Dengan penglihatan khusus itu, dia bisa menganalisis langkah kaki Delany dengan sempurna, bahkan saat dia lepas landas. Karena frustrasi, si rambut ungu kembali melontarkan makian sambil bersiap menyerang lagi. Dari sudut pandangnya, Klein bahkan bisa melihat dengan jelas aliran mana dari teknik rahasia keluarga Rhineland. Delany kemudian menendang tangan lawannya hingga pedang kayu itu terlempar jauh ke udara. Setelah sang lawan kehilangan senjatanya, pemuda pirang itu dengan tenang menyatakan kalau pertarungan telah selesai. Sambil berbalik badan, dia berkata kalau dia sudah memperingatkan musuhnya soal bahaya duel ini. Seluruh penonton tampak sangat kagum begitu mengenali teknik pedang meteor miliknya. Sementara itu, Blaine mengucek matanya dan sadar kalau aksi barusan adalah peringatan keras bagi para keluarga cabang. Mendadak, sebuah suara memanggil nama Klein di tengah kemegahan aula kastel tersebut. Ternyata itu adalah saudara tirinya, Delany, yang langsung bertanya sejak kapan dia berdiri di sana menonton jalannya laga. Si pemuda pirang menambahkan kalau dia pasti akan bertarung lebih serius seandainya tahu saudaranya sedang menonton. Klein merasa saudara tirinya ini terlalu sempurna, sembari heran apa sebenarnya sedang direncanakan oleh para kerabatnya itu. Dia menduga mereka datang cuma mau minta uang. Tapi ayahnya tiba-tiba muncul, memuji Delany. Itulah Heinkel Rhineland, Duke ke-7, sekaligus ayah mereka berdua. Delany langsung berlari mendekati ayahnya, sementara sang nekromancer hanya memperhatikan kepala keluarga barunya dari jauh. Duke dengan bangga berkata kalau putranya pasti sudah berjuang sangat keras bagi sang ayah. Delany tampaknya adalah satu-satunya sisa kebanggaan yang dia miliki. Komandan memuji bakat luar biasa pemuda itu di usianya yang masih sangat muda. Delany menjawab dia masih harus banyak belajar. Namun ayahnya tiba-tiba memanggil namanya. Sang Duke mengulang kembali pesan dari Duke pertama tentang kewajiban menjadi ksatria keluarga. Heinkel menyuruh Delany mengingat itu baik-baik. Lalu pemuda itu berterima kasih. Setelah itu, perhatian Duke langsung beralih pada putranya yang lain, Blaine muda.
Bocah berambut putih itu langsung tegang saat ayahnya perlahan mendekat. Tangan sang Duke yang besar terulur ke arah kepala anak itu. Begitu menyentuhnya, Duke berkata dia sama sekali tidak merasakan adanya aliran mana dari tubuh Klein. Klein hanya bisa meminta maaf, merasa dirinya sekarang cuma jadi beban bagi semua orang. Komandan mencoba membelanya dengan menjelaskan masa pelatihannya di biara. Orang-orang pun mulai berbisik kalau putra kedua ini tidak punya mana. Jauh berbeda dengan kakaknya, kerabat lain berkomentar miring bahwa pewaris utama kali ini tidak berguna dan mereka harus mengambil alih. Klein melangkah pergi. Dia pikir dia kuat menghadapi ejekan itu, tapi ingatan tentang kata-kata ksatria bernama Berkel tiba-tiba muncul kembali. Mengingat itu, Klein mengepalkan tangannya kuat-kuat dengan mata penuh amarah dan rasa frustrasi. Dia berpikir kalau keluarga Heinlein sudah hancur dan menyesal telah mempertaruhkan nyawanya dahulu. Saat keluarga besar mulai bubar, salah satu kerabat berpamitan pada Klein dengan nada mengejek. Dalton memprovokasinya, bertanya bagaimana bisa seorang tuan muda bahkan tidak tahu cara memegang pedang. Dia terus menghina dan menyebut bocah berambut putih itu sebagai aib keluarga. Tapi Klein langsung membalas bahwa Dalton cuma dari keluarga cabang, lalu mulai menyindirnya soal perempuan. Dalton terkejut, sementara Klein menyindir, apakah dia pikir uang bisa membungkam rumor. Kesal setengah mati, kerabat itu langsung menerjang sang tuan muda, namun dengan satu gerakan simpel, Klein menjatuhkannya ke tanah dengan sangat mudah. Sambil tersungkur di lantai, Dalton terus mengoceh kasar, tapi Klein dengan tenang berkata kalau dia baru saja melampiaskan kekalahannya. Dalton makin emosi dan mengejek Claire yang bahkan tidak tahu siapa ibu kandungnya. Dengan tatapan yang sangat dingin, Klein langsung berbalik bertanya apa maksudnya. Melihat ekspresi mengerikan itu, Dalton seketika membeku ketakutan setengah mati. Masalahnya bukan soal ibunya, tapi rasa superioritas konyol dari kerabat cabang ini. Matanya berkilat ungu gila. Kalian harus lihat tatapan mengerikan ini. Bagaimana bisa rumah pahlawan yang mengalahkannya kini menjadi sahina ini? Tepat saat itu, Komandan Dunkel muncul dan memperingatkan Dalton kalau tindakannya sudah keterlaluan. Sang komandan menegaskan dia tidak akan lagi mentolerir segala bentuk penghinaan terhadap sang pewaris. Marah dan frustrasi, Dalton bergumam kesal tapi tidak berani melawan komandan. Dia menyuruh Klein bersyukur karena punya pelindung, lalu meneriakinya sebagai seorang pengecut yang lemah. Sambil berjalan pergi, dia masih saja berteriak menantang apa yang sedang dilihat komandan. Dunkel langsung memegang erat gagang pedangnya, bersiap menghadapi masalah apapun yang mungkin muncul. Klein terdiam sejenak, tampak sedang merencanakan sesuatu di kepalanya. Dia kemudian berbalik, lalu memanggil nama sang komandan yang tadi berdiri melindunginya. Klein bertanya, apakah dia punya pedang cadangan? Lalu suasana berubah ke tengah hutan. Di kegelapan malam, komandan menyerahkan sebilah pedang pada tuan mudanya. Dunkel bertanya kenapa butuh pedang selarut ini, tapi Klein diam saja. Sambil memegang dua pedang, dia bertanya apakah Delan memakai pedang meteor seperti itu. Klein berkata dia harus memeriksa sesuatu, lalu menyuruh pengawalnya pergi meski komandan terlihat khawatir. Komandan berpikir ini mustahil, karena tubuh tuan mudanya tidak memiliki mana sedikit pun. Baginya, mustahil menjadi ksatria dan meniru teknik pedang sehebat itu tanpa energi mana. Meski bisa meniru ayunan pedangnya, dia yakin Klein tetap tidak akan berhasil, namun Klein terus fokus karena bayangan pertarungan kakaknya masih terekam sangat jelas dalam benaknya. Dia mengingat presisi langkah kaki dan tusukan Delan. Dia juga mengingat lekukan tebasan dan bagaimana mana milik Delan mengalir deras. Matanya seketika menyala ungu selagi menyerap detail teknik tersebut, merasakan energi aneh. Komandan langsung berbalik dengan wajah sangat terkejut. Komandan terpana, sangat heran, aura misterius mendadak menyelimuti seluruh tempat itu, dan ini sungguh tidak masuk akal baginya. Tiba-tiba sang tuan muda menebas batu besar dengan ledakan energi ungu yang dahsyat. Matanya bersinar tajam saat melancarkan teknik itu dengan sempurna, diselimuti aura kegelapan. Dia tampak seperti orang yang berbeda. Komandan kehabisan kata-kata melihat hancurnya batu itu, hancur lebur. Dia memanggil nama tuan mudanya dengan bibir bergetar. Sambil tersenyum tipis, Klein heran, apakah dia benar-benar bisa memakai kemampuan itu? Pelayan Erin terkejut melihat apa yang sedang terjadi pada tuan mudanya. Sementara Garrison kagum melihat ketahanannya di dalam air. Ternyata mereka sedang melakukan ritual pemurnian lain pada Klein muda.
Pendeta mencatat bahwa sekarang Klein sanggup bertahan lebih dari 1 menit di air, membuat Erin takjub. Garrison menyarankan ritual berikutnya di akuarium. Lalu sang pewaris akhirnya muncul ke permukaan untuk bernapas. Klein mengeluh ritualnya kelamaan, sementara Garrison tertawa sembari mengejek energi gelapnya. Saat Erin memberinya handuk, Komandan Dunkel datang memanggil namanya. Sang komandan membawa sepucuk surat undangan dari Dalton. Klein bertanya siapa dia, lalu Dunkel menjelaskan kalau dia adalah kerabat yang sempat menantang Delan. Klein mengingat orang bodoh itu dan merasa aneh kenapa dia tiba-tiba ingin meminta maaf. Dia mengambil surat itu dengan tatapan curiga untuk membaca apa maunya. Surat undangan itu berisi ajakan kompetisi berburu yang membuatnya cukup penasaran. Mantan necromancer ini tahu kalau ini cuma kedok untuk memancingnya keluar. Saat Dunkel bertanya, apakah dia akan pergi? Klein menjawab tidak ada alasan menolaknya. Dia punya rencana lain. Nah, lihat ini, kartu as rahasia miliknya siap ditunjukkan saat dia menatap tajam ke arah pedang. Di kepalanya, dia kembali mengingat teknik pedang yang ditunjukkan oleh kakak tirinya beberapa hari lalu. Dari sana, dia menyadari satu hal yang sangat penting tentang kemampuan barunya. Dia bisa meniru teknik apapun dengan sempurna, ya dengan sekali melihatnya saja, kembali ke masa kini. Komandan hanya bisa terdiam mengawasinya tanpa kata. Dunkel akhirnya bersiap menyiapkan kereta, sementara Klein terus memikirkan kompetisi itu. Tiba-tiba Garrison menawarkan diri untuk ikut, membuat Klein kesal dan bertanya apa rencananya. Dengan wajah serius, sang pewaris mengingatkan kalau dia sudah memperingatkannya sebelumnya. Pendeta itu menjawab kalau hari itu dia merasakan hawa yang sangat tidak enak, tepat saat kereta mereka akhirnya mulai berangkat meninggalkan kediaman mewah tersebut. Roda kereta berguncang sangat keras sepanjang jalan yang berbatu dan tidak rata di dalam kereta. Pelayan Erin mulai merasa mual akibat guncangan yang terus-menerus terjadi. Garrison menyindirnya karena nekat ikut lalu menawarkan bantalnya kepada gadis itu. Tuan muda menjelaskan kalau rute hutan ini memang terlalu berat bagi pemula. Pendeta menyarankannya tidur sebentar agar merasa lebih baik selama perjalanan. Erin terharu dengan kebaikan itu. Tapi Klein menyuruh Garrison memberikan bantalnya, sembari menatap keluar jendela. Bocah berambut putih itu terus melamun sepanjang sisa perjalanan mereka. Dia memandangi pemandangan hijau yang subur, dan berpikir betapa tempat ini sudah berubah. Pikirannya melayang kembali ke 200 tahun lalu saat daerah ini hanya berisi salju. Klein heran, bagaimana dataran beku yang dulu dia kenal kini bisa menjadi sehijau ini. Dia kemudian teringat musuhnya dan yakin kalau semua ini adalah hasil perbuatan Berkel. Tiba-tiba pintu terbuka dan Komandan Dunkel memanggil Tuan Muda Klein. Klein turun dari kereta lalu bertanya, apakah itu rumah Dalton sembari menatap mansion megah di depannya. Bangunan itu bahkan jauh lebih mewah dibanding kediaman utama keluarga Rhineland. Mereka akhirnya tiba di tempat tujuan, kediaman keluarga Cornwall yang sangat mewah. Klein berpikir kompetisi ini hanyalah mainan anak-anak bagi orang-orang kaya yang kelebihan uang. Di saat itu juga, sebuah suara manggil namanya dan si pemuda berambut putih langsung menoleh. Ternyata itu Dalton yang datang membawa anjing pemburu. Sambil nanya apa sih yang lagi dia liatin seserius itu. Kerabat jauhnya ini malah pamer rumah baru dan ngaku kalau dia pakai duit keluarga utama buat ngebangunnya. Sementara itu, salah satu anjingnya mulai menggeram lapar ke arah Klein sambil pamer taring berlendir. Klein sadar kalau hewan-hewan itu kelaparan setengah mati. Jadi dia nanya kapan perburuan aslinya bakal dimulai. Dalton malah ngejek dia gak sabaran. Karena dia emang udah tahu Klein bakal bereaksi begitu sambil mengulurkan tangan. Dia menyuruh tuan muda kita buat memperhatikan baik-baik apa yang bakal terjadi setelah ini. Dalton langsung melepas semua anjingnya dan mengumumkan kalau kompetisi resmi dimulai sekarang. Dia ngejelasin kalau dia udah nyebarin potongan daging di seluruh gunung buat memancing mereka semua pergi berburu. Si sepupu bilang penciuman anjing kelaparan itu 100.000 kali lebih tajam dibanding manusia. Sambil menyiapkan busurnya, dia membidik saat anjing-anjing itu berlari mengejar umpan. Salah satu anjing mendekati sepotong daging tanpa menyadari bahaya maut yang sedang mengintai di depannya. Tiba-tiba, Dalton menembakkan anak panah ke arah anjing-anjing itu sampai mereka lari kocar-kacir sambil melolong kesakitan. Dalton ketawa kesetanan dan ngerayain itu sebagai sebuah kesuksesan besar. Aaron datang memanggil tuan mudanya, membuat Dalton langsung menoleh. Dia tahu gadis itu pelayannya Klein.
lalu menaruh tangannya di kepala Aaron. Sambil tersenyum licik, Dalton bilang dia mau memberinya kerjaan baru. Dia lalu mencengkeram lengan Aaron dengan sangat erat, membuat gadis itu ketakutan. Tapi tiba-tiba, seseorang mencengkeram pergelangan tangannya dan menyuruhnya segera melepas Aaron dengan mata ungunya yang menyala. Klein mengancam bakal mematahkan tangan Dalton di tempat. Dalton pun terpaksa mundur sambil mendengus kesal, sekaligus kaget melihat keberanian bocah itu. Marah besar, Dalton langsung menyerang Klein sambil memakinya. Tapi Klein menghindar, sangat santai tanpa keringat sedikit pun. Sambil menyeringai gila, Dalton menantang Klein buat mengikutinya, lalu langsung naik ke atas kuda. Sang mantan penyihir kematian itu pun menunggangi kuda lain, lalu menyuruh Duncan agar tetap menjaga Aaron dan jangan mengikutinya. Sebelum pergi, Klein memberikan sebuah gulungan pada sang komandan. Duncan langsung mengenali benda itu sebagai gulungan sinyal sihir unik yang bisa bekerja tanpa mana. Klein menjelaskan, kalau pendeta tiba-tiba menghilang, itu bisa jadi pertanda masalah besar. Dia lalu memerintahkan komandannya untuk langsung merobek kertas itu jika Garrison mendadak lenyap tanpa jejak. Setelah pesan itu tersampaikan, si Tuan Muda langsung memacu kudanya pergi, sementara Dunkel berteriak memanggil namanya. Dari kejauhan, pendeta Garrison hanya menyaksikan kepergian mereka dalam diam dengan tatapan penuh tanda tanya. Layar pun berganti memperlihatkan langit gelap berawan yang menandakan malam telah tiba. Klein berkuda menembus hutan yang gelap gulita, yakin kalau sepupunya belum pergi jauh. Tiba-tiba dia berhenti, lalu Dalton menyapanya sambil mengejek karena akhirnya Klein berhasil menyusulnya. Dalton sedang duduk santai di tanah, dikelilingi oleh anjing-anjing pemburunya yang sudah tewas. Lalu bertanya kenapa Klein lama sekali. Tuan Muda langsung turun dari kudanya dan menuntut penjelasan apa sebenarnya rencana gila sepupunya itu. Dengan tatapan bingung, si pemuda berambut putih mencoba memahami pemandangan aneh bin ajaib di depannya. Di sana, bangkai anjing-anjing pemburu tadi tampak bergelimpangan memenuhi rerumputan hutan yang sunyi. Tapi perhatikan ini, Dalton bilang ini cuma acara puncak dari kompetisi mereka hari ini. Sambil memegang pedang, dia mengungkap kalau target utamanya adalah Klein. Dalton menegaskan bakal menghabisi Klein dan membawa kepalanya ke Delan sebagai trofi dengan nada dingin. Klein membalas kalau keluarga Raymond hanyalah lelucon yang tak punya kekuatan apa-apa. Dalton memanggil sekelompok orang yang bersembunyi dan mengejek kalau Klein gak punya kesempatan melawan. Mereka keluar dari kegelapan sambil bersiap menyerang. Bahkan salah satunya tertawa mengklaim kadipaten ini bakal jadi milik mereka. Pasukan pemanah pun muncul dan bersiap menembak kapan saja. Tapi si rambut putih sama sekali gak terkejut. Sambil tersenyum jahat, Dalton sesumbar kalau besok semua orang bakal membicarakan runtuhnya keluarga penguasa utara. Dia mengejek bagaimana orang-orang bakal menertawakan kematian sang tuan muda yang tragis dikeroyok anjing. Tiba-tiba, Klein teringat ucapan Burkel tentang masa depan anak-anak. Klein tertawa kecil, sepupunya langsung kebingungan. Lalu sedetik kemudian, tawa itu meledak jadi gelak tawa histeris sambil dia menutupi wajahnya. Dalton kaget dan bertanya, apa situasi ini sudah bikin dia gila? Klein berhenti tertawa dan berkata, kalau sepupunya cuma bocah ingusan yang sok berani. Aura hitam pekat menyelimutinya saat dia menyebut Dalton bajingan sombong yang sudah kelewatan. Melihat perubahan dari Klein, mata Dalton dipenuhi ketakutan ekstrem, dengan mata merah menyala. Klein berkata keluarga ini dibangun di atas penderitaannya dan Dalton telah lancang menodainya. Energi biru dahsyat mulai berputar hebat mengelilingi si tuan muda. Dalton berteriak ketakutan, bingung kenapa Klein bisa memakai sihir padahal dia gak punya mana. Diselimuti energi mistis, sang pewaris berbisik kalau ini bukan sihir, tapi energi kegelapan. Anak buah Dalton gemetar ketakutan melihat pusaran biru itu. Si sepupu langsung syok saat menyadari apa arti dari kekuatan mengerikan tersebut. Sambil tersenyum, kalian harus lihat gimana dia membangkitkan roh kegelapan kuno yang terkubur waktu. Dia melayang dan memerintahkan semuanya untuk bangkit demi namanya. Energinya berubah, dan dengan satu perintah mutlak, dia menyuruh para monster meratakan semuanya. Prajurit tengkorak terus bermunculan dari kegelapan. Siap patuh, Dalton berteriak tak percaya saat sebuah firasat buruk terlintas di kepalanya. Dia menjerit memanggil nama Archman saat melihat pasukan hantu mengepung anak buahnya. Sang mantan ahli nujum menunjuk ke depan, memerintahkan pasukannya untuk menghabisi mereka tanpa ampun. Dia pikir dia sudah melupakannya, sudah 200 tahun yang sepi berlalu, sejak pertempuran terakhirnya dulu.
Baginya, itu adalah masa-masa penantian tanpa akhir di tengah lautan kegelapan dan tulang belulang, tapi dia masih bisa merasakan gema di kegelapan yang memanggilnya kembali. Itu adalah suara orang-orang yang telah gugur. Terus memanggil namanya dan menanti perintah mutlak darinya dengan penuh harap. Sensasi kekuatan itu sangat dia pahami melebihi siapapun, dan rasa nostalgia itu langsung memenuhi jiwanya saat kegelapan pekat mulai membungkus tubuhnya kembali. Kembali ke masa kini, Dalton berteriak ketakutan. Kalau ini tidak mungkin terjadi. Dia meneriakkan nama Archman sekali lagi dengan nada sangat putus asa sambil tersenyum menang. Klein membenarkan kalau itulah nama panggilannya dulu. Dengan identitasnya yang terungkap, malam terasa makin gelap dan mencekam. Anak buah Dalton shock berat dan bertanya-tanya apa legenda Archman itu bukan cuma sekadar rumor. Mereka menatap si rambut putih, bertanya-tanya makhluk tengkorak jenis, apa itu sebenarnya? Salah satu tengkorak bermata merah, menyala langsung mengeluarkan raungan ngeri yang sangat mengintimidasi. Dalton dan anak buahnya sempat terdiam sesaat, mencoba memahami situasi ini. Tapi tiba-tiba mereka malah tertawa terbahak-bahak sambil mengejek makhluk-makhluk itu sebagai tumpukan tulang rongsokan. Klein heran mendengar pasukannya dikatai sampah. Sepupunya membenarkan hal itu, dan sesumber kalau dia sudah menghancurkan ratusan tengkorak di misi lamanya. Salah satu anak buahnya mengiyakan, bahkan berniat membawa pulang sepotong tulang buat oleh-oleh nanti. Dalton memutuskan untuk menghabisi siapapun yang menghalangi jalan mereka. Dia memerintahkan pasukannya untuk membuka jalan, membuat para pemanah segera bersiap mengambil ancang-ancang. Para prajurit mulai mengisi senjata jarak jauh mereka untuk melawan pasukan kematian. Salah satu tentara bayaran membidikkan busurnya dengan sangat presisi, siap melepaskan tembakan kapan saja. Sang sepupu akhirnya memberi perintah agar semua pasukannya menembak bersamaan. Detik itu juga, hujan anak panah melesat membelah langit malam, mengarah tepat ke posisi Klein dan pasukannya. Anak panah itu melesat makin dekat, terlihat seolah-olah bakal menghujam tubuh Klein secara langsung. Tapi dari pantulan di matanya, si pemuda berambut putih sama sekali gak cemas menghadapi serangan panah tersebut dalam hitungan detik saja. Hujan panah mematikan itu sudah berada sangat dekat dengan pasukan tengkorak. Dalton tersenyum puas dan mengejek kalau Klein yang malang pasti sudah berubah jadi landak penuh tusukan. Tapi, senyum itu langsung hilang saat dia menyadari sesuatu yang mengejutkan telah terjadi. Semua anak panah berhasil ditahan oleh perisai kokoh para tengkorak yang melindungi tuan mereka. Melihat itu, Klein menatap pasukannya dengan senyum tipis. Dia berpikir kalau 200 tahun memang waktu yang lama, sampai tak ada lagi yang mengenali pasukannya. Anak buah Dalton kaget melihat perisai-perisai itu, karena sebelumnya tidak ada di sana. Klein berkata mereka hanya akan berpikir begitu jika mengira pasukannya cuma tengkorak biasa, membuat salah satu musuh marah. Sambil tersenyum tipis, dia bergumam, kalau tengkoraknya ini jauh berbeda dari biasanya. Sang sepupu pun langsung terdiam seribu bahasa melihat rasa percaya diri tuan muda yang begitu meluap-luap. Sang mantan ahli nujum langsung memerintahkan unit pertama untuk membubarkan formasi bertahan sambil teringat pada berkal. Dia bertekad akan menghabisi para bajingan yang sudah berani menghina masa depan yang dulu dilindungi oleh musuhnya itu. Dengan kepalan erat, dia bersumpah akan menghancurkan mereka dengan tangannya sendiri, lalu memerintahkan penyerangan. Seketika, para tengkorak itu melesat maju dengan kecepatan yang sangat luar biasa ke arah musuh. Dalton berteriak syok dan heran sejak kapan tengkorak bisa berlari secepat itu. Nah, coba lihat ini, makhluk itu langsung melompat ke udara sambil meraung mengerikan saat bersiap menyerang. Dalton menyuruh anak buahnya tidak panik, karena itu hanyalah tengkorak biasa, tapi salah satu anak buahnya langsung terkena hantaman keras tanpa sempat menghindar sama sekali, hanya dalam beberapa detik. Kerasukan mayat hidup ini mulai mendominasi pertempuran hingga membuat mereka berteriak kesakitan. Kekacauan besar terjadi di mana-mana, membuat Dalton ketakutan dan terus mengumpat karena tak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia berteriak menyuruh pasukannya bertahan, tapi Klein justru memberikan perintah baru kepada pasukannya. Tiba-tiba, para tengkorak pemanah muncul di atas dahan pohon dan membuat orang-orang mendongak kaget. Lebih banyak lagi prajurit mayat hidup yang bermunculan sambil membidikkan senjata mereka, siap untuk menembak. Anak buah Dalton panik melihat senjata-senjata itu, dan salah satunya berteriak menyuruh semua orang lari. Hanya dengan satu komando sederhana,
Tuan Muda Kital langsung memberikan perintah tembak kepada pasukannya. Seketika, hujan panah baru melesat cepat ke arah para prajurit yang sedang kabur. Para tentara bayaran itu langsung terkena tembakan telak tanpa sempat melarikan diri dari serangan tersebut. Kita bisa melihat siluet mereka yang berteriak kesakitan saat tubuh mereka tertusuk oleh anak panah tajam itu. Di tengah kekacauan itu, salah satu tengkorak menyerang Dalton sementara prajurit lainnya tumbang tak bernyawa ke tanah. Dalam keputusasaannya, dia membatin kalau ini sama sekali tidak masuk akal karena mereka bukan tengkorak biasa yang dia kenal. Dalton berteriak menyuruh anak buahnya membuang panah dan beralih ke pertarungan jarak dekat. Tapi tidak ada yang mendengarkan hingga dia berteriak frustrasi menanyakan apakah mereka mendengarnya. Tiba-tiba, salah satu tengkorak mencengkeramnya dari belakang hingga membuatnya benar-benar lengah. Dengan marah, dia menghempaskan makhluk itu dan memaki-makinya sambil bersiap untuk menebas dengan pedang tajamnya. Hanya dengan satu tebasan presisi, dia akhirnya berhasil menghancurkan kepala makhluk tulang itu. Dia tertawa gembira sambil berkata, kalau mengincar kepala saja sudah cukup untuk menang, sialnya. Tengkorak tanpa kepala itu malah menyerangnya balik dengan tendangan super kuat yang menghempaskannya jauh. Sang sepupu kebingungan karena dia sangat yakin sudah memenggal kepala tengkorak itu. Sambil tersenyum, Claim mengingatkannya kembali bahwa dia sudah memperingatkan kalau tengkorak miliknya ini jauh berbeda. Lalu, coba kalian lihat kegilaan ini, tubuh tengkorak itu bangkit berdiri lagi meski kepalanya sudah menggelinding. Di hadapan semua orang yang syok, makhluk itu santai saja memungut kepalanya sendiri dari tanah. Sang mantan ahli nujum menjelaskan kalau kemampuan inilah yang membuatnya sanggup menguasai seluruh benua di masa lalu. Dalton melongo kaget menyaksikan makhluk mengerikan itu memasang kembali kepalanya menggunakan tangannya sendiri. Makhluk itu meraung, dan dia menjelaskan kalau roh berkekuatan energi kegelapan tidak akan mudah dikalahkan. Saat itu juga, salah satu anak buah Dalton panik melihat monster-monster tersebut terus maju dan bertanya-tanya makhluk apa sebenarnya mereka. Mengamati jalannya pertempuran, bocah berambut putih itu membatin kalau 11 prajurit adalah batas maksimalnya karena tubuh kecilnya ini. Dengan seringai lebar, mantan ahli nujum itu bersiap menyelesaikan tugasnya dan bertanya apakah mereka masih ingin terus bertarung. Para tentara bayaran gemetar ketakutan menyadari mereka sama sekali tidak punya peluang melawan pasukan kegelapan bocah itu. Sementara pertempuran sengit berkecamuk di dalam hotel. Suara aneh terdengar dari balik pepohonan yang menandakan ada sesuatu yang mendekat. Jauh dari sana, terdengar suara tawa yang menggema di dekat air mancur mawar dalam keheningan malam sunyi di area kediaman utama. Di sana, Pendeta Garrison menceritakan kisah-kisah lucu masa lalu saat Tuan Muda masih hidup terasing di biara. Gadis kecil itu sangat terhibur membayangkan situasi kocak tersebut, sementara pria penuh luka itu menatapnya dengan pandangan tenang. Sang pendeta menyadari kalau gadis itu tampaknya sangat menyukai tuan mudanya, dan si gadis langsung mengiyakan dengan ekspresi wajah yang begitu gembira dan antusias. Sambil mengunyah makanan sampai pipinya gembung, Aaron kecil menyatakan kalau dia sangat mengagumi tuannya dan mulai menyebutkan semua kebaikannya. Tapi di saat dia memuji kebaikan tuannya, kita diperlihatkan Klein yang menyuruh musuhnya diam saat pembantaian sedang berlangsung. Di saat si pelayan memuji kalau tuan mudanya berhati lembut di dalam hutan, para musuh justru bertarung mati-matian demi bertahan hidup. Aaron terus bercerita betapa baiknya dia. Sementara di sana salah satu tengkorak menebas musuh tanpa belas kasihan. Gadis itu bilang kalau tuannya bahkan suka membagi biskuit dengannya. Tapi adegan langsung berpindah ke pemandangan mengerikan, di mana para musuh telah terkapar tak bernyawa di tanah. Sambil tersenyum manis, gadis kecil itu mengklaim kalau tuannya adalah orang paling hangat di seluruh dunia sambil terus menikmati camilannya dengan tenang. Namun, wajah tuan muda kita tampak kotor setelah pertempuran usai dan tatapan dinginnya menunjukkan tidak ada penyesalan sedikit pun atas tindakannya. Saat itu juga, prajurit musuh lainnya kembali tumbang oleh bilah pedang hitam sambil berteriak kesakitan di tengah kepungan mayat hidup. Dalton menyaksikan semuanya dengan syok, karena tak percaya pasukannya bisa dibantai secepat dan sehina ini. Sang sepupu langsung mengumpat kasar sambil mencoba menahan serangan bertubi-tubi yang datang dari salah satu makhluk tulang yang sangat kuat itu. Dia langsung membekul saat melihat monster itu tetap berdiri kokoh meski sudah terluka, dan tubuhnya bahkan mulai beregenerasi secara perlahan. Saat itu juga, Dalton mengutuk makhluk-makhluk itu dan bersumpah
akan menghentikan proses penyembuhan mereka. Dia sadar kalau sang pewaris adalah kunci utamanya, dan jika dia berhasil menumbangkannya, maka semua kegilaan ini akan segera berakhir. Maka dari itu, sang sepupu langsung menerobos medan perang dan mengabaikan anak buahnya yang bertumbangan demi mencapai target. Sambil meneriakkan nama klaim, si penyerang melompat tinggi dengan pedang terhunus siap menebas kepala sang protagonis. Dia memperingatkan kalau permainan berakhir di sini karena monster panggilan akan lenyap jika sang master dikalahkan. Namun di detik yang sama, pedang tajam itu meluncur deras ke arah bocah berambut putih yang hanya terdiam membisu. Saat itu juga, kedua mata sang ahli nujum bersinar ungu terang selagi dia membaca semua pergerakan musuh. Bocah itu membatin kalau dia bisa melihat arah serangan dengan sangat jelas, sementara energi besar mulai meluap dari tubuhnya. Sembari menggenggam senjatanya erat-erat, dia memutuskan menggunakan teknik legendaris yang hanya pernah dia lihat sekali saja di masa lalu. Dia memproyeksikan bayangan saudaranya, Gelan, dan mulai meniru seluruh gerakannya secara presisi tanpa celah. DLTON pun tersadar kalau bocah itu sedang menggunakan seni bela diri rahasia dari keluarga Ramet, membuatnya sangat shock. Wih kecepatan kilat, sang pewaris melancarkan teknik pedang meteor dan membelah udara secara presisi. Dalton langsung merasakan dampak hantaman dahsyat itu dan dibuat linglung, tak mengerti bagaimana bisa bocah ingusan ini menjadi sekuat itu. Menatap musuhnya dengan penuh kehinaan, Clay memperingatkan kalau hukuman sesungguhnya baru saja dimulai dan sang sepupu tidak akan mati dengan tenang. Di bawah langit gelap gulita, suara napas terengah-engah menggema di hutan saat pertarungan akhirnya usai. Melihat sang sepupu yang terkapar tak berdaya di tanah, bocah itu membenarkan kalau makhluk panggilan memang akan melemah jika tuannya dikalahkan. Dia teringat kalau penyihir agung dahulu menemui ajalnya justru karena kelemahan itu. Dalam pertarungan terakhirnya, aura biru misterius langsung menyelimuti tangannya saat dia merenungkan betapa ironis dan penuh kejutan takdir kehidupan ini. Bocah itu berpikir kalau kekuatan dari keluarga musuh bebuyutannya inilah yang melindunginya selama ini. Pada akhirnya, sang mantan ahli nujum harus mengakui bahwa darah dari rival terbesarnya justru membuatnya jauh lebih kuat di kehidupan baru ini. Karena itu, sang pewaris berkata kalau dia tidak bisa lagi mengabaikan perbuatan keji ini setelah terlahir kembali menjadi bagian dari keluarga legendaris tersebut. Sang sepupu yang terkapar di tanah tak mengerti apa-apa dan bertanya apa maksud dari kata-kata aneh itu. Dalton langsung membelalakan matanya saat merasakan ajalnya kian mendekat, mencoba mencerna ucapan gila yang baru saja dia dengar. Detik berikutnya, pria itu akhirnya kehilangan kesadaran dengan tatapan kosong yang menandakan ajalnya telah menjemput. Tubuhnya jatuh menghantam tanah dengan keras, sementara Klaim bergumam menyuruh sang mantan pahlawan berkel untuk menantikan apa yang akan terjadi nanti. Dengan tatapan penuh tekad, sang ahli nujum menegaskan kalau dia akan membangun kembali kediaman yang hancur ini seorang diri dengan tangannya sendiri. Namun tiba-tiba, sang sepupu membuka matanya di sebuah tempat gelap gulita dan heran di mana dia berada setelah pertempuran berakhir. Menyadari bahaya yang mengancam, dia mendapati dirinya dikelilingi kegelapan pekat dengan beban berat yang mengikat erat seluruh tubuhnya. Di saat itu juga, rantai besi yang sangat tebal langsung mengikat si Dalton, biar tidak bisa kabur. Dia baru sadar kalau dirinya didudukan di kursi penyiksaan aneh, dan langsung teriak ketakutan. Tiba-tiba sesosok bayangan mendekat dan bilang kalau si pengkhianat akhirnya bangun untuk menerima hukuman. Begitu menampakkan wujudnya, sang master bayangan menjelaskan bahwa ini adalah tempat para pendosa yang dia buat sendiri, sang Archman Agung. Si penjahat kaget setengah mata mendengar nama iblis legendaris itu dan langsung bertanya apa ini beneran alam baka. Tanpa basa-basi, si penyihir mayat hidup ini mengingatkan Dalton tentang kelakuan busuknya yang hobi menyiksa hewan tak berdosa dulu. Dia bilang Dalton sudah berbuat keji dengan alasan cuma berburu biasa di dalam hutan. Di saat bersamaan, si bocah bilang dia masih ingat betul senyum lebar sepupunya saat menyiksa hewan-hewan itu. Marah besar, si tahanan berteriak menyuruhnya diam dan menuntut untuk segera dibebaskan sambil mengancam kosong. Tapi tidak lama kemudian, pria itu terdiam. Dia mulai berpikir keras tentang apa yang sebenarnya terjadi di pertarungan tadi. Bayangkan saja betapa bingungnya si Dalton di momen ini. Dia ingat betul dadanya ditebas pedang Klein sampai sekarat. Namun sekarang tidak ada satupun bekas luka karena dia sebenarnya sudah mati untuk menghadapi karmanya.
Tidak peduli sepupunya percaya atau tidak, karena yang penting sekarang adalah keadilan mutlak. Tuan muda itu menegaskan bahwa hari pembalasan telah tiba untuk menebus semua dosa yang dia lakukan selama hidupnya yang tidak berguna. Si penjahat gemetaran ketakutan. Dia tidak paham situasi sama sekali saat air mata mulai membasahi matanya yang melotot. Sang ahli nujum kemudian menyuruhnya mendengarkan suara pembalasan dendam, karena hewan-hewan yang dulu dia siksa sekarang sedang kelaparan. Detik itu juga, monster-monster tersebut menyerbu dan membuat si penjahat menjerit histeris saat digigit karmanya sendiri. Di tengah keputusasaan itu, dia sadar inilah neraka jahanam yang dia ciptakan sendiri akibat kekejaman dan keserakahannya. Sambil melolong kesakitan, si sepupu memohon ampunan. Namun sang jagoan sama sekali tidak punya rasa kasihan pada pengkhianat. Setetes air mata mengalir di pipinya. Dia menyadari takdir tragisnya telah terkunci selamanya di tempat gelap ini. Kembali ke dunia nyata, si penjahat tampak terkapar tak berdaya di tanah hutan. Setelah pertempuran berakhir, bocah berambut putih itu menatap dingin ke arah musuhnya yang sudah kalah telak di tengah embusan angin malam. Sambil merenung sejenak, sang jagoan menyarungkan senjatanya. Dia bersiap pergi dari sana sebelum ada orang lain yang datang mengacau. Saat itu juga, dia melihat pasukan tengkoraknya perlahan menghilang ke kegelapan setelah janjinya terpenuhi. Sang ahli nujum berkata bahwa semua permintaan bantuan telah lunas dan sekarang saatnya memberi imbalan layak bagi jiwa yang telah menolongnya bertarung. Dia pun merapalkan kekuatannya untuk menghancurkan kutukan yang mengikat arwah tersebut agar bisa beristirahat dengan tenang. Cahaya terang langsung berpandar hebat saat rantai jiwa itu hancur dan terbang bebas menuju langit malam. Sendirian dalam keheningan, si rambut putih menatap puing-puing kehancuran sambil merenungi kehidupan barunya ini. Dia berdiri mematung selama beberapa detik, mencoba meraba apa yang sebenarnya telah berubah di dalam lubuk hatinya setelah penantian panjang. Tuan muda itu berpikir bahwa kematian hanyalah momen ketika tulang belulang hancur lebur dan terbang tersapu angin, tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Namun dia penasaran apa arti sebenarnya dari hidup kembali. Setelah 200 tahun terperangkap di kegelapan total, tiba-tiba, sebuah suara yang cukup akrab terdengar dari balik bayangan, mengaku terkejut melihat si bocah menggunakan sihir terlarang. Suara misterius itu membuatnya tersentak hebat. Dia langsung berteriak menuntut siapa si penyusup itu, tapi sosok bertudung malah mengejek kalau si bocah tidak akan mengerti apa-apa. Sambil berkata begitu, si pria misterius mulai merapalkan sihir dengan aura hijau pekat yang memancar dari telapak tangannya. Dia menambahkan bahwa sekalipun dia menjelaskannya, si rambut putih tetap tidak akan mengerti apa yang sedang direncanakan di sini. Detik berikutnya, energi hijau itu menyambar salah satu mayat di tanah dan membuat matanya langsung menyala terang dari dekat. Kita bisa melihat sepasang mata mayat itu bercahaya sangat kuat, tanda kalau dia sudah dibangkitkan kembali. Hanya dengan satu gerakan tangan, si pria bertudung mulai membangkitkan semua jasad tentara bayaran yang tewas. Sang jagoan langsung mengenali teknik mengerikan itu dan sadar kalau ini adalah sihir pembangkit mayat untuk mengendalikan jasad. Sadar akan hal itu, dia langsung menyimpulkan kalau sosok misterius di hadapannya ini adalah sesama pengguna sihir hitam. Penyihir hitam misterius itu berkata Dalton memang gagal, tapi dia akan memanfaatkan mayat-mayat ini untuk rencana besarnya. Dengan tawa licik, suaranya menggema di sepanjang gunung pada malam yang dingin dan gelap. Sementara di kediaman, pelayan bernama Eril sedang mengajak Komandan Duncel mengobrol santai. Tapi sang komandan tampak sangat cemas dan bilang akan mendengarkan ceritanya nanti saja. Dia terus menatap gulungan sinyal sihir darurat di tangannya. Penasaran kenapa tuan mudanya sampai harus menggunakan barang sepenting itu. Sang satria menghitung, sudah 3 jam berlalu dan firasatnya mulai tidak enak. Karena khawatir, dia memutuskan untuk menyusul si rambut putih. Namun langkahnya langsung diadang oleh para penjaga lain di koridor. Penjaga itu memperingatkan kalau meninggalkan pos saat kompetisi masih berjalan bisa memicu masalah besar. Komandan Duncel langsung menatap tajam mereka dengan penuh kecurigaan, mencoba membaca apa yang sebenarnya sedang direncanakan. Saat itu juga, dia mengenali lambang keluarga Cornwall dan curiga kalau mereka adalah kaki tangan Dalton. Sadar ini jebakan, dia memperingatkan dengan tegas tidak akan tinggal diam jika mereka berani menghalangi jalannya lagi. Kedua penjaga itu langsung menelan ludah, nyali mereka cit melihat tatapan membunuh sang komandan di depan mata.
Duncel pun berbalik ke arah si kecil Erin dan memberitahu kalau Tuan Muda pergi terlalu lama, jadi dia harus segera menyusulnya. Sang ksatria juga meminta pelayan itu pulang ke mansion bersama pendeta Garrison. Namun salah satu penjaga menimpali kalau sang pendeta tadi sudah pergi diam-diam dengan wajah sangat serius. Mendengar itu, sang komandan teringat peringatan tentang aura jahat dan langsung sadar kalau pendeta itu menyusul si rambut putih. Tanpa menunggu lama, dia segera memacu kudanya dengan sangat tegang. Situasi ini sudah benar-benar kacau. Sambil menggigit gulungan sihirnya erat-erat, dia yakin hilangnya Tuan Muda secara mendadak ini bukanlah sebuah kebetulan belaka. Prajurit tangguh itu berkuda secepat mungkin, sangat yakin ada bahaya besar yang sedang mengancam keselamatan si bocah. Sementara itu, sang jagoan tampak berdiri sendirian menghadapi pasukan mayat hidup baru yang dipimpin oleh penyihir misterius tadi. Bocah berambut putih itu membaca keadaan dengan cepat, sadar kalau seluruh energi hitamnya sudah terkuras habis di pertarungan sebelumnya. Dia tidak bisa menggunakan sihir pemanggilan sekarang juga karena tubuhnya benar-benar kelelahan. Musuh bertudung itu tertawa mengejek, mengolok-olok fisik lemah si bocah yang tidak akan bertahan, lalu memerintahkan monsternya menyerang. Gerombolan makhluk mengerikan itu langsung berlari kencang menerjang ke arah sang Tuan Muda. Tapi sang ahli nujum malah mengepalkan tangannya kuat-kuat. Merasa lucu melihat kesombongan musuh yang berpikir bisa menghabisinya semudah itu. Sambil tersenyum sinis dengan mata ungu menyala, dia memperingatkan penyihir sombong itu kalau tamatlah riwayatnya. Tiba-tiba, sebuah tanda suci bercahaya keemasan muncul di punggung tangan sang pewaris, menerangi seluruh hutan yang gelap gulita. Jasad-jasad itu terus berlari membabi buta sambil menggeram lapar, siap mencabik-cabik tubuh si bocah menjadi serpihan. Rasakan itu. Si penyihir bertudung langsung melotot kaget melihat kejutan besar dari langit yang siap menghancurkan semua pasukan mayat hidupnya. Pilar cahaya emas raksasa turun menembus awan dan menghantam tanah hutan dengan kekuatan surgawi yang luar biasa. Dari balik pilar itu muncullah ksatria emas raksasa yang langsung menghajar para monster demi melindungi sang Tuan Muda. Dengan mata menyala keemasan, sang pelindung berseru memohon cahaya suci untuk menyucikan seluruh wilayah kegelapan ini. Seketika, ledakan energi spiritual dahsyat turun menghujani bumi, langsung melibas habis semua monster yang mengancam nyawa sang pewaris. Si penyihir hitam mengerang kesakitan setelah terkena telak ledakan dahsyat dari sihir suci berkekuatan luar biasa tersebut. Akibat hantaman telak barusan, tubuh si penjahat bertudung terlampar sangat jauh hingga bergulingan di tanah. Sambil berusaha bangkit dengan keringat dingin mengucur, dia bertanya-tanya manusia macam apa yang memiliki sihir surgawi sedahsyat itu. Melihat semua keajaiban itu, si bocah berambut putih membatin kalau ksatria terkuat di dunia akhirnya telah menampakkan dirinya. Sesosok siluet gagah muncul dari balik debu dan menyuruh Tuan Muda untuk tenang mulai sekarang. Kemudian pendeta itu menunjukkan wajah seriusnya dan berkata dengan sangat percaya diri bahwa dia ada di sini untuk melindunginya sekarang. Tapi pertarungan belum selesai dan mayat hidup yang tersisa terus menyerang mereka berdua di hutan secara membabi buta. Saat itu juga, monster-monster tersebut melompat menebaskan pedang mereka tanpa rasa takut sama sekali. Mengerikan sekali, salah satu makhluk aneh itu tiba-tiba mengaum sangat keras, berusaha melahap pria penuh luka itu dengan penuh amarah. Tapi sang prajurit langsung mendaratkan pukulan berlapis cahaya suci tepat di wajah monster itu hingga hancur berkeping-keping. Setelah itu, pelindung suci ini meluncurkan serangan ilahi dahsyat yang menyapu bersih semua musuh yang tersisa di sana. Pemuda itu ingat bahwa hanya ada 3 senjata manusia yang dipilih untuk melaksanakan kehendak mutlak dari Paus Agung. Sebagai kekuatan tempur terkuat, merekalah satu-satunya yang bisa menggunakan artefak suci peninggalan orang suci terdahulu. Barang legendaris ini sangat terkenal sebagai persenjataan suci yang diberkahi dengan kekuatan sihir yang sangat tidak masuk akal. Bocah itu ingat kalau masing-masing prajurit cahaya ini punya kekuatan yang cukup untuk menghancurkan tembok kota dengan mudah. Penyihir jahat itu gemetar ketakutan melihat cahaya tersebut dan menanyakan kembali nama monster di depannya. Sambil tersenyum, sang prajurit mengaku sebagai eksekutor tertinggi gereja dan berkata bahwa akhir dari penjahat bayangan telah tiba. Lewat kemunculan epik ini, sang pelindung resmi bergabung dalam pertempuran untuk mengatasi ancaman musuh. Dengan mata yang bersinar terang, sang pendeta memperingatkan para pendosa untuk segera bertobat dan mulai berdoa sekarang juga. Dia langsung menerjang maju dengan cepat,
menghancurkan monster tulang dan berjanji memberi mereka pembaptisan api yang murni. Monster-monster itu mengerang kesakitan sementara sang pendeta menegaskan dia akan membasuh semua dosa mereka hari ini. Sangat dahsyat. Prajurit suci itu langsung menghentakkan kakinya ke tanah hingga membuat batu dan debu beterbangan kemana-mana. Gerakan sederhana itu memicu gelombang kejut raksasa yang langsung menyapu bersih medan perang dalam sekejap. Cahaya terang menghantam mayat hidup secara langsung sementara dia berkata bahwa inilah yang namanya belas kasih sejati. Sambil memegang kitab suci yang bersinar terang benderang, sang pendeta mengakhiri kalimatnya dengan memperingatkan bahwa ini adalah hari penghakiman terakhir bagi mereka semua. Melihat pembantaian mengerikan ini, si penjahat seketika berkeringat dingin. Penyihir itu sangat syok melihat tingkat kekuatan tidak masuk akal yang digunakan untuk memusnahkan seluruh pasukannya. Karena panik, penyihir kegelapan itu langsung berbalik arah dan melarikan diri sambil menggerutu bahwa dia telah ditipu habis-habisan. Sambil kabur lewat tengah hutan, dia mengutuk nasibnya. Memang tidak adil sih kalau harus melawan kekuatan se-overpowered ini. Kalian setuju kan? Saat berlari kencang, topengnya terjatuh ke tanah dan memperlihatkan wajahnya yang panik luar biasa. Tapi tiba-tiba, sang pendeta muncul seperti hantu tepat di belakangnya dan bertanya mau pergi kemana dia sekarang. Detik itu juga, sang prajurit mencengkeram kepala musuh dengan sangat kuat, hingga penjahat itu berteriak kesakitan. Pria menakutkan itu dengan tenang memperingatkan bahwa doanya belum selesai dan menyuruh si pendosa untuk bersyukur. Mengerang kesakitan, penyihir itu merasakan dampak serangan yang sangat dahsyat sementara sang pendeta menegaskan keputusan akhir telah dijatuhkan kepadanya. Bersamaan dengan ucapan kejam itu, Satria memanggil cahaya suci untuk mengakhiri segalanya. Setelah menyaksikan seluruh pertunjukan ilahi itu, Tuan Muda berjalan turun dari bukit kecil dengan santai. Sambil melewati pemandangan yang hancur berantakan, dia melihat sisa-sisa mayat monster yang mengerikan tergeletak di atas tanah. Suasana mendadak hening. Protagonis berambut putih itu tiba-tiba berhenti begitu mendengar sang pelindung memanggil namanya. Sang pendeta melangkah maju dan melesat sangat cepat, sementara Tuan Muda memperhatikan gerakannya dengan saksama. Tekanan angin dahsyat yang dihasilkan oleh pergerakan cepat itu langsung menghancurkan puluhan mayat dalam sekejap saja. Mantan ahli nujum itu langsung tegang dan berkeringat dingin menyaksikan pertunjukan kekuatan fisik murni yang mengerikan ini. Prajurit suci mencengkeram pundak si bocah, mengaku langsung datang ke sana begitu merasakan aura kegelapan yang pekat. Sambil tersenyum aneh, sang pendeta menyebutkan bahwa seluruh situasi ini terasa sangat ganjil baginya. Dia terus berbicara dengan nada mengancam, menyatakan bahwa energi yang dirasakannya sama sekali tidak mirip milik penyihir tadi. Tatapan sang eksekutor langsung berubah menjadi sangat mengintimidasi. Jelas sekali dia mencurigai niat asli si pemuda yang langsung menelan ludah ketakutan. Bocah itu tahu kalau dia salah langkah sedikit saja, pendeta gila ini pasti akan langsung menghabisinya. Untungnya, sebuah suara yang familiar mendadak terdengar di hutan memanggil tuannya dan mencairkan suasana tegang tersebut. Ternyata itu adalah Komandan Dunkel yang baru saja tiba dengan menunggangi kudanya. Lalu berteriak panik menanyakan, apakah tuan mudanya terluka? Si rambut putih menoleh, merasa sangat lega melihat Satria setianya datang mendekat. Dia kehabisan tenaga, tubuh lemah sang pewaris rupanya belum sanggup menahan beban berat dari sihir nekromansi miliknya sendiri. Komandan langsung panik setengah mati melihat wajah tuannya dipenuhi luka akibat pertarungan berat tadi. Prajurit itu melompat dari atas kudanya yang masih berlari dan bergegas menghampiri sang pewaris yang akhirnya jatuh berlutut. Dunkel memegangnya erat-erat sambil bertanya apa yang terjadi. Namun bocah itu menyuruhnya diam karena kakinya lemas saja. Sang ksatria berusaha memahami kekacauan ini dan bertanya di mana keberadaan Tuan Dalton yang seharusnya ikut berburu. Benar-benar dingin. Mantan ahli nujum itu tanpa ragu mengaku bahwa dialah yang membunuh sepupunya sendiri di dalam hutan. Untuk membenarkan tindakan ekstremnya, Tuan Muda beralasan bahwa sang pengkhianat mencoba menghabisinya terlebih dahulu tanpa belas kasihan. Adegan kemudian beralih ke persidangan agung di mana seorang pria tua berteriak sangat murka sambil mempertanyakan apakah putranya benar-benar mencoba membunuh sang pewaris. Sang tuan membela putranya sebagai ksatria sejati dan menuduh semua orang menjebaknya demi merusak kehormatan keluarga. Saat ketegangan memuncak, seorang bangsawan berambut pirang berdiri dengan tenang dan mengusulkan untuk fokus mencari pelaku aslinya.
Pria itu menunjukkan dokumen resmi bahwa setelah interogasi panjang pun, pernyataan sang protagonis tetap tidak berubah. Terlebih lagi, ada catatan tertulis yang membuktikan Sang Kon mengirim 20 tentara bayaran di hari kejadian itu. Karena tersudut, pemimpin keluarga cabang itu berkeringat dingin dan mengutuk anak buahnya yang bodoh karena meninggalkan jejak. Namun bangsawan yang panik itu terus membela diri dengan berdalih bahwa tuan muda tidak pernah memegang pedang sekalipun. Bangsawan lainnya mulai berbisik setuju bahwa sangat mustahil bagi bocah tanpa mana untuk mengalahkan seorang jenius. Sadar kalau kegagalan rencananya tidak bisa ditutupi lagi, Sang Kon takut keluarganya hancur jika kebenaran terungkap. Nah di sini, dia mulai licik dengan memutarbalikkan fakta dan mulai mempertanyakan siapa sebenarnya sang pewaris itu. Dia menuduh sang bocah sering diterpa rumor buruk sejak kecil dan berbohong tentang dirinya sebagai reinkarnasi entitas kegelapan. Dia berteriak agar persidangan tidak mempercayai orang gila, namun bangsawan lain memotongnya dan meminta rasa hormat kepada keluarga utama. Kehilangan akal sehat, Sang Kon menuduh pemuda itu menyewa pembunuh sampai sebuah suara lantang menggema menyuruhnya diam. Bangsawan itu langsung pucat pasi dan menoleh ke belakang, terkejut mencari tahu siapa pemilik suara super sombong tersebut. Mengejutkan semua orang, mantan ahli nujum itu berjalan menuruni tangga aula sambil mengejek bahwa dia mendengar semua omong kosong itu. Dengan tatapan dingin, sang protagonis menegaskan bahwa sepupunya menyerang duluan dan tindakannya murni pertahanan diri. Pemuda itu menjelaskan bahwa musuh misterius telah mengubah semua orang menjadi mayat hidup, hingga sang pendeta harus turun tangan. Sang Kon panik sambil menunjuk wajahnya dan menuduhnya berbohong. Sementara tuan muda hanya tersenyum mengejek saja dengan pandangan tajam. Sang pewaris balik bertanya, apakah rumor entitas kegelapan itu nyata? Membuat si tua bangka langsung bungkam ketakutan. Sumpah mati, dengan mata yang menyala terang, dia berjanji akan membangun kembali keluarganya tanpa membiarkan siapapun menghalanginya. Di tengah rencana si tuan muda buat ngadepin kerabatnya yang super berisik, tiba-tiba pintu diketuk. Begitu gerbang terbuka, muncul sesosok cewek berambut pirang panjang yang langsung minta maaf karena datang terlambat. Ternyata dia adalah komandan ksatria terkenal yang masuk aula dengan aura yang sangat mengintimidasi. Si pewaris bingung setengah mati memikirkan alasan kedatangannya. Apalagi dia merasa pernah melihat cewek ini di acara anggar sebelumnya. Para bangsawan merasa keterlibatan komandan ini cukup aneh. Tapi ayah si bocah menegaskan kalau dialah yang memberi izin masuk. Sang adipati membela cewek itu dengan tenang, menjelaskan bahwa mendiang dulunya sering membantu misi para ksatria. Karena itu, dia menegaskan wanita tersebut berhak ikut dalam pertemuan penting. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, sang prajurit mengamati seisi ruangan tanpa melewatkan detail sekecil apapun. Saat itulah mata mereka berdua sempat bertemu sekejap, sebelum si pirang maju dan meminta izin bicara sebentar. Bikin semua orang shock, prajurit wanita itu malah meminta obrolan empat mata dengan karakter utama kita, membuat si bocah bingung. Beruntung kepala keluarga paham situasi dan langsung memberi izin, asalkan percakapan mereka tidak memakan waktu lama. Sang Adipati Agung akhirnya melepas putranya pergi bersama wanita itu, yang diiyakan si pemuda meski agak ragu dengan situasi aneh ini. Agak kesal, si pewaris menggerutu dalam hati tentang sikap cewek itu yang dianggapnya cukup merepotkan secara tiba-tiba. Tapi sedetik kemudian, dia langsung berubah pikiran, menyadari kalau permintaan mendadak ini bisa jadi kesempatan emas yang sangat menguntungkannya. Si bocah menyimpulkan 3 kemungkinan, konfirmasi kecurigaan, atau ujian. Lalu dia langsung pamit pada ayahnya untuk pergi bersama wanita muda itu. Sambil melangkah, si tuan muda bertekad tidak akan lari lagi dari tantangan apapun yang menghadang di depannya. Begitu mereka keluar dan pintu raksasa tertutup, dia bersumpah akan memanfaatkan seluruh ksatria sebagai sekutu terkuatnya. Tiba-tiba, komandan kuat itu berhenti melangkah di koridor lalu mengetukkan kakinya, memecah kesunyian tempat tersebut. Sambil memasang ekspresi misterius, prajurit cantik itu menatapnya dengan sangat lekat, menunggu momen yang pas untuk membongkar semuanya. Sang komandan memecah kesunyian, memintanya bicara dengan suara sangat lembut sembari terus mendekat. Di momen itu, dia menatap si bocah dengan pandangan menusuk sambil mempertahankan ekspresi yang luar biasa serius. Namanya Liaren Valwevern, putri sulung dari salah satu dari 3 keluarga agung sekaligus master tombak sejati. Rekam jejak kemampuannya yang sempurna membuktikan
kalau dia sudah pernah menghadapi makhluk paling mengerikan yang bisa kalian bayangkan, dan benar saja, terlihat sekawanan orc menyeramkan sedang meraung ganas, siap mengacaukan segalanya. Namun mata sang komandan mendadak menyala dengan energi biru yang pekat saat dia langsung melesat maju menyerang. Tanpa ragu sedikit pun, si pirang melancarkan tebasan dahsyat dan membantai monster-monster itu dengan tombak sucinya. Kejadian luar biasa ini berlangsung saat operasi penaklukan monster skala besar di wilayah barat benua tersebut. Dalam misi penyelamatan berbahaya itu, sang prajurit hebat berhasil mengalahkan monster tingkat tinggi sendirian tanpa bantuan siapapun. Di tengah medan perang, siluet tubuhnya yang anggun tampak menonjol setelah menyelamatkan banyak warga sipil. Kemampuannya menyelesaikan semua itu sendirian membuat namanya melegenda di kalangan para ksatria. Kembali ke masa kini, cewek itu menoleh ke belakang dan bertanya kenapa si tuan muda tidak segera menyusulnya. Dia menjawab kalau dia sedang berjalan, tapi si pirang langsung memintanya jangan sok akrab karena mereka bahkan tidak berasal dari keluarga yang sama. Karakter utama kita teringat ucapan ayahnya kalau cewek itu adalah sepupu jauhnya karena sebuah pernikahan. Tapi Leia adalah putri dari istri pertama, yang artinya mereka berdua tidak berbagi setetes darah pun. Prajurit itu lalu mengaku kalau dia memanggilnya murni karena penasaran, membuat mantan penyihir hitam kita bingung. Tiba-tiba dengan gerakan yang super cepat, dia merangsak maju dan menyudutkan si bocah ke arah jendela. Seketika sang komandan mengunci si pemuda dengan kakinya gila. Dia bertanya apakah boleh menyentuhnya, bikin si rambut putih panik luar biasa. Sangat shock dengan situasi di balkon, dia mempertanyakan apa maksud cewek itu, memintanya tiba-tiba. Sang komandan lalu memecah kesunyian dan mulai berbicara dengan suara yang sangat lembut sembari terus mendekat. Secara mendadak dia maju menyudutkannya ke arah jendela, bertanya dengan sangat berani, apakah dia boleh menyentuhnya. Terpojok dan keringat dingin, si rambut putih panik, memikirkan apa ini nyata. Dia benar-benar heran dengan maksud cewek itu secara tiba-tiba. Tapi si pirang malah menyuruhnya mengulurkan tangan lalu dengan cepat mencengkeram pergelangan tangannya dengan cukup kuat. Sembari mengelus kulitnya, dia menyadari kalau tangan itu sangat lembut tanpa luka, persis tangan bayi. Si pewaris terkejut dengan tindakannya, berpikir kalau pendekar pedang berpengalaman biasanya punya kapalan yang terlihat jelas. Di saat bersamaan, wanita itu menekan titik tertentu di jarinya, memperingatkan bahwa tendon tidak pernah bohong soal latihan. Sambil mendekatkan wajahnya ke si pemuda, dia langsung menyimpulkan dengan sangat yakin, dia tidak menggunakan pedang. Sambil menatap tajam, dia bertanya, bagaimana orang tanpa bekas luka di tangannya bisa selamat dan membantai 20 pria bersenjata. Dengan tatapan penuh curiga, sang komandan menyimpulkan kalau si tuan muda memakai kekuatan lain. Ketakutan rahasianya terbongkar. Sang protagonis mendorong wanita itu menjauh dalam keputusasaan murni. Dia mundur mencoba berpura-pura tenang, lalu bertanya, apakah wanita itu juga akan menuduhnya sebagai entitas kegelapan yang berbahaya. Namun sang satria tetap berdiri kokoh, menunjukkan kalau matanya tidak mencari jawaban, melainkan sebuah reaksi nyata. Sadar kalau diam akan menghancurkannya, si tuan muda memutuskan bertindak nekat dan menantang balik. Bagaimana kalau dia memang entitas kegelapan, tapi di luar dugaan, prajurit itu malah tertawa lepas di depannya seolah meremehkan pengakuan tersebut. Sambil tersenyum mengejek yang manis, wanita itu berkata sangat tidak mungkin bocah cebol sepertinya adalah monster mengerikan yang ditakuti itu. Mendengar itu, si mantan penyihir hitam melongo kehabisan kata-kata karena disebut cebol. Jujur, kasihan banget cowok malang ini karena aura iblisnya yang agung malah diremehkan sampai sejauh ini. Sambil gemetar marah, si tuan muda bertanya apa dia salah dengar. Tapi si pirang menolak dan bersedia mengulangi hinaannya lagi. Lelah dengan keadaan, si bocah heran kenapa dia membiarkan cewek itu bertindak semena-mena saat luka tubuhnya menghambat akal sehatnya. Dia sempat curiga ini adalah jebakan, tapi sang prajurit justru berbalik dan berkata hari sudah malam. Sambil melangkah ke arah balkon, sang komandan menatap pemandangan luar dengan raut wajah yang tampak sedang berpikir sangat keras. Dengan tatapan serius, si pirang menyimpulkan kalau Raja Kegelapan yang ditakuti tak mungkin sudi menerima penghinaan murahan ini. Kembali ke aula utama, para penjaga akhirnya mengumumkan kembalinya si tuan muda yang kali ini didampingi oleh sang komandan. Keduanya berjalan dengan tenang melintasi karpet pengadilan, menarik perhatian seluruh bangsawan yang hadir di sana. Sambil duduk kembali, si pemuda sadar dirinya terlalu lengang
karena menganggap dia hanyalah putra kedua yang dikurung selama 7 tahun. Si pewaris menyadari tatapan penuh amarah dari sang bangsawan dan langsung berasumsi kalau tidak akan ada yang percaya cerita pembelaan dirinya. Di saat itulah, sang Adipati Agung memecah keheningan dan menanyakan apa yang mereka bicarakan di luar tadi. Tapi alih-alih menjawab, si rambut putih melangkah maju dan mencabut pedangnya, membuat sang prajurit terkejut setengah mati. Dengan kekuatan penuh, dia menghunjamkan bilah pedang besarnya ke lantai pengadilan hingga menimbulkan dentuman keras yang menggema di seluruh ruangan. Tindakan kasar dan mendadak dari si bocah membuat semua aristokrat yang hadir di sana benar-benar syok dan kebingungan. Bahkan sang kepala keluarga sampai melotot, tidak percaya dengan keberanian putranya sendiri di tengah jalannya sidang pengadilan ini. Sang mantan penyihir hitam menyatakan kalau dia akan membuktikan kebenarannya sendiri, lalu menyuruh pria tua itu berhenti mengulur waktu agar mereka bisa menyelesaikannya secara jantan. Dengan percaya diri, sang protagonis menantang pemimpin keluarga cabang untuk bertarung di pengadilan hidup mati. Mendengar itu, si bangsawan panik langsung gagap dan bertanya, apakah si bocah sudah kehilangan akal sehatnya? Ini adalah metode kuno wilayah utara, saat tidak ada kesepakatan. Kedua pihak akan bertarung bebas tanpa batasan senjata sama sekali. Intinya, pemenang yang menentukan keputusan. Sang Kon mengira ide ini konyol, tapi si pemuda punya banyak alasan kuat. Si rambut putih bahkan menuduh si tua bangka mencoba menjebaknya meski ada bukti pengkhianatan putranya, belum lagi hinaan pada ibunya. Genggaman pedangnya mengerat, si rambut putih mendesak Sang Kon untuk segera memutuskan, sebab kesabaran semua orang di sana sudah benar-benar habis. Pemimpin keluarga cabang menelan ludah sementara bangsawan lain mulai berbisik heboh tentang duel kuno itu. Lalu sang Grand Duke memutuskan turun tangan, dia menjamin pertarungan ini dan membatalkan semua bukti yang terkumpul sebelumnya. Si bangsawan awalnya bingung, tapi dia segera sadar, tanpa adanya bukti yang menyudutkannya, situasi ini justru sangat menguntungkan posisinya. Sambil tersenyum lega, Sang Kon melihat peluang emas dan mengingatkan semua orang bahwa tuan muda ini tidak punya mana. Si tua licik itu memprovokasi dengan berkata akan mengirim ksatria terbaiknya dan mengancam bakal menghabisi nyawa bocah itu. Tapi si mantan nekromancer cuma tersenyum, mengejek. Dia menyuruh si tua bangka diam, karena Sang Kon yang bakal pulang dengan kekalahan. Murka karena dihina, bangsawan itu langsung menerima tantangan dan menetapkan duel maut digelar hanya dalam waktu 4 hari saja. Protagonis berambut putih tetap tenang sambil berpikir untuk memakai momen ini demi memberi peringatan pada semua orang. Kita melihat kastil megah dari luar selagi dia berjanji menghancurkan para pengkhianat dan mengembalikan kejayaan keluarganya. Tapi coba lihat ini, adegan langsung berpindah ke dalam kediaman di mana terdengar teriakan yang benar-benar murka atas kegilaan ini. Saudara tiri pirangnya menatap penuh syok, bertanya apa si rambut putih sudah kehilangan akal karena menerima duel maut. Delan yang berbakat memperingatkan bahwa dia bisa mati, tapi si bocah cuma menghela napas bosan karena sudah sangat sering mendengarnya. Mantan nekromancer itu menjelaskan kalau ayahnya sudah memberi izin, membuat si pirang makin kesal karena diabaikan. Pendekar pedang berbakat itu lalu menawarkan diri bertarung menggantikannya sebagai perwakilan, tapi sang protagonis langsung menolak. Si rambut putih mengingatkan saudara tirinya kalau keluarga utama hanya berkuasa di utara karena mereka memiliki sang duke dan penerus pirangnya yang jenius. Si pirang bilang tidak masuk akal bagi jenius sejati untuk mempertaruhkan nyawanya dalam duel seperti itu, menyuruhnya untuk segera sadar. Mantan penguasa kegelapan menjelaskan, jika kakaknya bertarung, itu memberi celah hukum bagi pengkhianat untuk melenyapkan sang penerus duke. Dengan tatapan mantap, dia mengaku paham rasa frustrasi kakaknya, tapi hal ini harus dilakukan demi mengubah reputasinya sendiri. Sambil duduk dengan tangan bersilang dada, pemuda itu menegaskan bahwa dia tidak punya alasan untuk mundur dari pertarungan karena akan membereskan semuanya sendirian. Pendekar pedang berbakat itu teringat saat adik tirinya lahir, bagaimana dia berlari kencang demi melihatnya dari dekat, lalu adegan fokus pada tangan mungil bayi yang terbaring di ranjang bayi, disinari cahaya hangat. Dengan tatapan polos, si jenius muda mengaku merasa seperti melihat malaikat nyata untuk pertama kalinya. Delan tidak peduli meski mereka hanya saudara tiri, karena dia telah menunggu 7 tahun lamanya demi kepulangan sang adik. Tiba-tiba saja, pemuda pirang itu mencengkeram kerah baju si rambut putih dengan cukup kuat, menunjukkan kemarahan yang sangat jelas di wajahnya.
Namun sang tuan muda hanya diam menyimak. Melihat air mata menetes di pipi sang ksatria yang memohon untuk didengar, mantan nekromancer itu terkejut setengah mati, bertanya-tanya dalam hati apa alasan sebenarnya di balik tangisan mendadak ini. Tiba-tiba pintu pengadilan terbuka. Salah satu penjaga menyela obrolan mereka dan memanggil sang tuan muda berambut putih untuk segera menghadap. Prajurit itu meminta maaf karena mengganggu dan mengabarkan bahwa Kon Cornwall sudah memilih perwakilan resminya. Sang kakak pirang segera mendekat untuk bertanya siapa lawannya, dan si penjaga menyebutkan nama seorang pria bernama Randall. Dengan ekspresi yang sangat tegang, si pembawa pesan menjelaskan kalau pria itu adalah mantan ksatria buangan yang cukup terkenal karena pertempuran masa lalunya. Lalu adegan berpindah ke pintu kayu kedai tua misterius yang perlahan terbuka di tengah antah berantah. Sang prajurit membeberkan alasan pengusiran ksatria itu, selagi kita melihat pajangan kepala singa besar tergantung di dinding. Menurut sang penjaga, tentara bayaran itu punya hasrat membunuh yang sama sekali tidak bisa dikendalikan, sementara minuman merah dituangkan memenuhi cangkir. Berikutnya, kita diperlihatkan pemandangan kacau penuh jasad pria bergelimpangan, sementara sosok raksasa duduk di tengah kehancuran itu. Satria kolosal ini menenggak tong kayu kecil ke mulutnya, meminum seluruh isinya layaknya binatang buas. Dengan wajah yang sangat kotor, si raksasa tersenyum dan berkata sudah lama sekali dia tidak mendengar jeritan putus asa bocah ingusan, tapi kembali ke pengadilan, tuan muda kita justru tetap mempertahankan ekspresi tenang dan penuh percaya diri.